kalau kita pengen anak kita semangat belajar, sudah pasti cara yang paling mudah adalah karena apapun kegiatan kita, tujuannya tetap setelah diberikan target, jangan lupa Welcome parents di channel Ideal Parents, yang pastinya dimana channel ini akan menjadikan orang tua bisa menjadi orang tua yang ideal buat keluarga dan pastinya buat putra-putrinya. So, buat papa mama yang belum mensubscribe, jangan lupa di-subscribe dan nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan video baru dari kita. Dan kita masuk ke dalam segmen Q&A, di mana kita selalu menampung pertanyaan dari setiap orang tua dan kita memilih pertanyaan terbaik untuk dimasukkan ke dalam channel YouTube ini. So, pertanyaan orang tua yang sebenarnya sering ditanyakan dan akhirnya kita menjawab di channel ini adalah bagaimana caranya membuat anak kita atau anak saya semangat untuk belajar. Nah, dari sini pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan klasik dan sudah menjadi momok sedari dulu. Ya, bahkan ketika kita kecil pun kita lebih semangat bermain daripada belajar. Dan ini bukan lagi rahasia umum. Nah, jadi hari ini saya akan membagikan beberapa tips agar anak-anak kita semangat dalam menghadapi belajar dan pastinya juga bisa mengendalikan diri, mengendalikan waktu, jangan sampai malah lebih banyak bermain atau menghabiskan waktu hingga larut atau bahkan tidak bisa mengenal waktu. Ya, oke. So, yang pertama, kalau kita pengen anak kita semangat belajar, sudah pasti cara yang paling mudah adalah memberikan reward, ya. Reward ini didapat bukan dari sekali belajar, tetapi dari proses yang dijalani setiap hari. Misalnya, selama 1 bulan, setiap hari belajar dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau sudah laporan itu dikumpulkan dalam bentuk poin. Setiap poin yang dikumpulkan itu nanti kalau ditotalkan dan dijumlahkan dengan hasil tertentu, maka dapat ditukarkan dengan reward tertentu. Ya, itu adalah cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah reward harian. Jadi kalau yang pertama tadi adalah reward akumulasi, artinya selama sebulan. Kalau ini adalah reward harian. Reward harian adalah bagaimana ketika dia sudah belajar hari ini, dia boleh mendapatkan fasilitas di esok harinya. Misalnya hari ini hari Rabu. Nah, ketika dia menjalankan belajar sebagai salah satu proses tanggung jawab, maka esok harinya dia boleh mendapatkan reward, yaitu berupa fasilitas. Fasilitas itu biasanya adalah apapun yang biasanya orang tua kasih gratis. Yang biasa dikasih gratis apa? Uang jajan gratis, fasilitas handphone gratis, wifi gratis, internet gratis, pulsa gratis, atau apapun yang dikasih orang tua gratis, maka baru boleh didapatkan kalau mereka menjalankan tanggung jawab included belajar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pendekatan dari sisi kesadaran. Pendekatan dari sisi kesadaran ini yang memang butuh waktu dan proses. Pertama, orang tua kalau pengen nyadarin anak, deket gak sama anak? Khawatirnya kalau ngomong soal pelajaran, bukannya deket malah berantem duluan. Nah, bagaimana mau nyadarin anak kalau setiap kali ketemu berantem duluan? Nah, ini yang menjadi persoalan. Orang tua harus bisa membangun suasana yang nyaman sehingga anak mau terbuka dan mereka mau curhat kalau belajar itu kendalanya di mana. Nah, kalau orang tua sudah dekat dengan anak, barulah bisa menyadarkan anak. Kalau orang tua jauh, jangankan menyadarkan, didengerin aja kagak. Nah, itu adalah yang paling penting yang orang tua harus sadari. Membangun kedekatan ini sudah pasti perlu pengorbanan waktu. Dan tidak banyak orang tua mau waktunya dikorbankan. Ini yang menjadi problem. Banyak orang tua selalu bilang, saya tuh sibuk pak, saya tuh punya kegiatan. Saya tahu semua orang punya kegiatan, tetapi bukan artinya kegiatan itu tidak bisa membuat kita punya waktu buat anak kita. Karena apapun kegiatan kita, tujuannya tetap buat anak, ya. Jadi yang pertama, membangun kedekatan. Yang kedua adalah orang tua harus menanamkan. Nah, ini yang paling penting. Menanamkan ini sebenarnya sudah dari kecil. Ya, kamu jadi anak harus yang pinter, jadi anak harus yang rajin, dan lain sebagainya. Nah, menanamkan ini biasanya orang tua tidak memberikan contoh. Nah, menanamkan ini harus dengan contoh. Nah, contoh yang paling baik adalah menemani pada saat dia belajar. Nah, sehingga anak itu bisa melihat ternyata orang tua saya gak hanya ngomong, tapi mereka juga benar-benar melakukan apa yang mereka ngomong.
Kalau anaknya sudah agak dewasa, boleh juga ditemenin tapi dengan suasana yang homey, yang cozy, sambil ngobrol bareng sama anaknya, sambil bertukar pikiran atau chit-chat, ya. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting juga, selain kita melakukan kedekatan dengan anak, kita menanamkan, yang paling penting adalah kita memberikan target. Nah, tetapi kembali lagi, anak muda nggak bisa punya target jangka panjang, ya, sampai nanti kamu lulus kuliah, terlalu jauh. Ya, mereka nggak bakal kepikiran. Bahkan wisuda pun seperti apa, mereka mungkin belum kepikiran. Bahkan buat yang SMP, mau SMA dimanapun, mereka juga belum kepikiran. Jadi jangan terlalu jauh kasih target. Berikan target jangka menengah. Ya, anak muda itu paling bisa diberikan target jangka menengah, yaitu target yang biasanya setahun. Nah, biasanya sesuaikan tahun ajaran. Misalnya tahun ajaran 2021 dengan ke 2022, misalnya dari Juni ketemu Juli, tolong diselesaikan. Artinya target itu dilakukan. Nah, setelah diberikan target, jangan lupa diberikan rincian per bulan. Jadi target per tahun dipecah per bulan. Nah, bagaimana caranya buat mencapai target tahunan? Nah, di sini orang tua perlu upgrade diri untuk belajar yang namanya goal setting. Jadi kalau papa dan mama mendengar bagaimana target medium gitu ya, target menengah, kemudian mesti di breakdown menjadi per bulan. Nah, ini adalah tantangan papa dan mama juga belajar yang namanya goal setting. Banyak pembelajaran ketika kita punya anak, dan banyak kebijaksanaan yang muncul dalam diri kita ketika kita memiliki anak, ya. Oleh karena itu, untuk para parents yang mau menjadi orang tua yang ideal, selamat menjalankan ide yang tadi saya sudah sharingkan. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan oleh para ideal parents. Thank you buat para parents yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan untuk para parents yang pastinya ingin mendapatkan tips-tips parenting lainnya, jangan lupa follow Instagram kami di @idealparents. Dan untuk para parents yang ingin mendapatkan informasi acara selanjutnya, silakan boleh klik www.remajasukses.com. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Ideal Parents.